Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita bertemu lagi dengan pelajaran sosiologi, yang mana sekarang ini adalah pertemuan kita yang ketujuh dalam pembelajaran tatap dalam video kita di layar ini ya. Kita sekarang membahas masih kelanjutan daripada permasalahan sosial yang lalu telah kita pelajari bersama, yang mana kita telah sampai pada jenis-jenis atau macam-macam daripada permasalahan sosial. Di sini kita lihat Ibu berikan kembali contoh-contoh daripada jenis-jenis permasalahan sosial yang ada di ranah publik. Antara lain yaitu kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, disorganisasi keluarga, sekaligus juga disorganisasi sosial, kemudian masalah lingkungan hidup, kemudian masalah kependudukan, dan masalah ketidakadilan. Nah, ini kemarin telah kita bahas dari pengertiannya masing-masing, masalah-masalah sosial yang ada di ranah publik. Sekarang kita akan membahas yaitu tentang teori-teori permasalahan sosial. Yang pertama kita lihat di sini yaitu tentang teori fungsionalisme, di mana teori fungsionalisme ini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama yaitu pandangan tentang masalah sebagai di sudut pandang yaitu patologi sosial, dan yang kedua sebagai disorganisasi sosial. Kemudian yang kedua yaitu tentang teori konflik. Di sini juga ada dua pandangan, yaitu teori Marxis dan teori non-Marxis. Yang ketiga adalah teori interaksionisme simbolik. Ini juga ada dua pandangan, yaitu teori pelabelan atau teori labeling dan teori konstruksionisme. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu tentang teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme ini adalah melihat daripada bagian atau semua bagian yang ada di masyarakat ini. Contohnya bagian-bagian yang ada di dalam masyarakat tadi adalah yaitu keluarga, kemudian ada lagi ekonomi, sekolah, ya, di mana masing-masing bagian yang ada dalam masyarakat ini mempunyai fungsinya masing-masing. Jadi apabila bagian daripada masyarakat tadi ya tidak berfungsi sebagaimana sebaiknya atau sebagaimana mestinya, maka berakibat kepada terjadinya ketidakteraturan di dalam masyarakat atau sosial. Sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya suatu masalah sosial. Kita lihat tadi teori fungsionalisme ada dua pandangan, yaitu pandangan pedagogis atau patologi sosial, maaf Ibu ya, patologi sosial dan disorganisasi sosial. Kita lihat patologi sosial, yaitu masalah ini adalah bahasanya di dalam masyarakat itu ada beberapa dianggap sebagai masalah-masalah, dianggap sebagai patologi atau penyakit yang ada di dalam masyarakat. Ya, contohnya adalah masalah kriminalitas, ya, kemudian pembunuhan atau perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya. Ini dianggap sebagai patologi, ya, dianggap sebagai penyakit yang ada di dalam masyarakat atau tubuh yang ada di dalam masyarakat, dan ini harus diatasi. Kemudian disorganisasi sosial, yaitu di dalam masyarakat ini terdapat suatu keretakan atau perpecahan di dalam masyarakat. Ya, jadi ada pandangan bahasanya masyarakat ini, ya, bagian masyarakat tadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga terjadi suatu perpecahan. Ya, contohnya yang ada dalam masyarakat adalah terjadinya perpisahan atau perceraian atau perpecahan di dalam suatu keluarga. Ini kalau kita lihat di dalam disorganisasi sosial. Kemudian kita lihat teori konflik. Teori konflik ini adalah masalah yang timbul dari berbagai macam konflik sosial. Misalnya terdapatnya konflik kelas sosial, konflik ras, ya, kemudian konflik etnis yang sering kita dengar ya. Contohnya konflik kelas, yaitu ada konflik antara kelas borjuis dan kelas proletariat, yaitu kelas kaum
yang pengusaha, produksi dan kaum buruh ya. Nah, ini kalau kita lihat contoh daripada masalah-masalah sosial, yaitu kelas sosial. Kemudian kita lihat contoh yang lain, yaitu teori konflik ini ada dua pandangan, yaitu teori Marxis dan teori non-Marxis. Teori Marxis yaitu di mana teori ini mengatakan bahwasanya masalah sosial yang ada dalam masyarakat ini karena terdapat adanya di dalam masyarakat tadi terdapat kelas pertikaian atau pertentangan antara kelas-kelas ya, antara kelas tadi itu sudah Ibu sebutkan, kelas antara borjuis dan kelas antara kaum proletar ya, kaum yang memiliki produksi dan buruh ya. Ini sebagai contoh Marxis ya. Kemudian teori non Marxis yaitu adanya ketidaksetaraan di dalam bidang ekonomi. Itu contohnya di sini adalah pertentangan antara kelas-kelas ya, kelas yang memiliki ekonomi misalnya kapitalis dan ekonomi contohnya adalah ekonomi kapital ya. Ya, contohnya seperti itu. Ini kalau kita lihat teori non Marxis ya, adanya pertentangan dalam bidang ekonomi. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah teori interaksionis simbolik. Itu ada, kita lihat definisinya. Teori interaksionis simbolik yaitu melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah. Interaksi simbolik adalah interaksi antara seseorang dan orang lain yang diatur oleh makna yang menghubungkan tindakan dan reaksi mereka. Interaksi akan menjadi menyenangkan jika kedua belah pihak menafsirkan perilaku satu sama lain sebagai sesuatu yang ramah, yang menyenangkan. Ya. Kemudian sebaliknya, ya, tapi interaksi menjadi tidak menyenangkan jika kedua belah pihak panik karena perilaku masing-masing dianggap sebagai tidak bersahabat. Nah ini. Sekarang kita lihat contohnya di sini ada dua pandangan teori ini, yaitu teori pelabelan dan teori konstruksionisme. Teori pelabelan yaitu masalah tadi dianggap ya, yaitu bermasalah karena dianggap ya, sering melakukan sehingga dicap sebagai masalah ya, pelabelan. Contohnya misalnya dia baru ketahuan mencuri, maka dianggap dia itu sebagai pencuri. Ya, nah ini dicap, pencapan daripada label daripada seseorang. Ini dianggap sebagai masalah sosial. Kemudian teori konstruksionisme, yaitu suatu teori yang menganggap bahwasanya masalah sosial itu sebagai realita, konstruksi daripada masyarakat. Jadi di dalam masyarakat itu sudah terdapat suatu penyimpangan. Kalau kita lihat di sini menurut Sutherland itu ada dikatakan sebagai disosiasi difference. Ya, jadi ada perbedaan di dalam konformitas masyarakat. Kita tinggal atau hidup di suatu norma yang biasa kita lakukan. Misalnya norma tadi memang di dalam suatu keluarga tadi misalnya dia hidup di dalam suatu keluarga penjahat. Maka kejahatan tadi dianggap sebagai hal yang biasa. Namun berbeda dengan masyarakat normal seperti masyarakat kebanyakan, ini adalah dianggap sebagai perilaku yang masalah atau yang dianggap sebagai penjahat. Nah ini namanya asosiasi difference ya, menurut Sutherland. Ini kalau kita lihat, jadi masyarakat tadi merupakan realitas konstruksi. Jadi apa yang ada di dalam masyarakat kenyataan itulah yang dialamin daripada individu tadi yang punya masalah ya. Jadi masalah tadi ada apabila masyarakat tadi ya mengatakan itu suatu masalah. Nah inilah kalau kita lihat daripada teori-teori permasalahan sosial. Kemudian ada beberapa tugas untuk kalian sebagaimana telah Ibu berikan kemarin tentang jenis-jenis daripada masalah sosial, yaitu tadi sudah Ibu katakan ada 8 ya. Ada 8, kemiskinan, kemudian pengangguran, yang kedua, yang ketiga kesenjangan sosial, yang keempat
kriminalitas, yang kelima disorganisasi keluarga atau disorganisasi sosial, kemudian yang keenam masalah lingkungan hidup, ya, kemudian yang ketujuh masalah kependudukan, dan yang kedelapan adalah masalah ketidakadilan. Nah, ini sebagai jenis daripada masalah-masalah sosial. Tugas kalian, ya, yang akan datang, kalian sudah harus siapkan, yaitu kalian cari pengertian masalah tadi. Selamat bekerja. Kalau kalian tidak paham, boleh kalian tanyakan kepada ibu, ya. Kalau kita bertemu yang akan datang. Jadi siapkan pertanyaannya, ya, dan siapkan juga apa-apa yang telah ibu sarankan untuk penugasan kalian pada sekarang ini, materi kita, pertemuan kita pada yang pertemuan ke-7 ini. Nah, demikianlah anak-anak pembahasan kita pada hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.